Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين. Kita masih dalam menjelaskan bait-bait syair yang ditulis oleh Syekh Abdul Ghani Nabulsi yang dikenal dengan Muqtada Asy-Syahadatain. Tuntutan dua syahadat. Judul ini memberikan pemahaman bahwa dua kalimat syahadat tidak sebatas kalimat yang diucapkan dalam mulut, tetapi di dalamnya terkandung keyakinan-keyakinan yang wajib diyakini sebagai tuntutannya. Sedikit kita bahas ulang secara ringkas apa yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Pada bait pertama, Syekh Abdul Ghani Nabulsi berkata, "Ma'rifatullahi 'alaika tuftarad bi'annahu la jawharun wa la 'arab." Mengenal Allah atasmu diwajibkan bahwa Allah bukan benda dan bukan sifat benda. Walaysa yahwihi makanun la wala tudrikuhu al-'uqulu jalla wa 'ala. Dia Allah tidak diliputi oleh tempat. Dan dia Allah tidak dapat diraih oleh segala akal fikiran. Segala apapun yang terlintas dalam fikiran kita, maka Allah tidak seperti demikian itu. Karena apapun yang terlintas dalam fikiran kita, mestilah ia itu benda. Allah tidak dapat diraih oleh akal fikiran, dan Allah bukan benda. Karena itu maka Allah Subhanahu wa ta'ala ada tanpa tempat dan tanpa arah. Di bait nomor 2 itu tadi Syekh Abdul Ghani Nabulsi berkata, "Walaysa yahwihi makanun." Allah tidak diliputi oleh tempat dan arah. Artinya ada tanpa tempat dan tanpa arah. Tidak dikatakan bagi Allah di satu tempat atau di semua tempat. Tidak dikatakan baginya di satu arah atau di semua arah. Atau dikatakan ada di mana-mana. Tidak. Juga tidak dikatakan bagi Allah bertempat di langit atau bersemayam di atas arasy. Tidak. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan arasy, Allah yang menciptakan tempat dan arah, maka Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya tersebut, tidak membutuhkan kepada tempat dan arah.
Pada bait nomor 5, Syekh An-Nabulsi berkata, "Fahuwal qadimu wahdahu wal baqi fil qaidi nahnu wa huwa fil itlaqi." Hanya Dia Allah yang qadim, artinya tanpa permulaan. Segala sesuatu selain Allah memiliki permulaan atau baharu, ada dari tidak ada. Segala sesuatu selain Allah diadakan oleh Allah. Segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah. Apapun mutlak, termasuk dalam hal ini manusia dengan segala perbuatannya, segala benda dengan segala sifat-sifatnya. Semua itu adalah ciptaan Allah. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang antara langit dan bumi, semua itu adalah ciptaan Allah. Semua itu makhluk Allah, diciptakan dari semula tidak ada menjadi ada. Dan hanya Dia Allah Al-Baqi. Dalam makna tidak ada penghabisan, tidak punah. Adapun kekalnya surga dan neraka atau kekalnya kehidupan akhirat, maka berbeda dengan sifat baqa Allah. Baqaul jannati wan nar, kekalnya surga dan neraka, biibqa'illahi lahuma. Karena ditetapkan sifat kekal tersebut oleh Allah bagi keduanya. Adapun kekalnya Allah, tidak ada yang menetapkan sifatnya tersebut oleh siapapun baginya. Sifat kekal Allah disebut dengan baqaun zati. Artinya la syai'a aujabalahu dzalika. Tidak ada suatu apapun yang menetapkan sifat kekal tersebut baginya. Nah, sehingga terbedakan antara baqaullahi dengan baqaul jannati wan nar. Nah, ini yang dimaksud dengan fil qaidi nahnu wa huwa fil itlaqi. Bait berikutnya nomor 6, Syekh An-Nabulsi berkata, wa huwas sami'u wal basiru lam yazal bi ghairi ma jarihatin wa fil azal. Dan Dia Allah As-Sami' yang Maha mendengar, wal basir dan Maha melihat. Lam yazal artinya tanpa penghabisan. Bi ghairi ma jarihatin wa fil azal. Dan tanpa permulaan. Serta sifat sama' dan basar tersebut bukan dengan anggota-anggota badan. Juga berlaku bagi seluruh sifat-sifat Allah lainnya. Semua itu bukan dalam makna sifat-sifat benda. Sifat sama' Allah bukan dengan telinga atau anggota-anggota badan lainnya. Sifat basar Allah, bahwa Allah Maha melihat, bukan dengan biji mata, kelopak mata, atau alat-alat atau anggota-anggota badan lainnya. Demikian pula dengan sifat, misalkan sifat hayat, bahwa Allah Maha hidup. Sifat hayat Allah bukan dengan ruh, bukan dengan darah, bukan dengan daging, bukan dengan makan dan minum, tanpa permulaan dan tanpa penghabisan. Demikian pula dengan sifat kalam Allah. Minggu lalu sudah kita bahas. Di bait nomor 7, Syekh An-Nabulsi berkata, lahu kalamun laysa kal ma'rufi jalla 'anil aswati wal hurufi. Lahu baginya Allah sifat kalam, tetapi tidak seperti kalam pada makhluk. Seperti kalam pada manusia misalkan. Tidak. Sifat kalam Allah suci dari al-aswat, segala suara, wal huruf, dan suci daripada huruf-huruf.
bukan sebagai bahasa Arab atau bahasa-bahasa lainnya. Sifat kalam Allah bukan bahasa, bukan suara, bukan tersusun daripada huruf-huruf, dan sifat kalam Allah tanpa permulaan, tanpa penghabisan. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, termasuk sudah kita bahas terkait kitab suci Al-Quran disebut kalam Allah. Bukan maknanya bahwa Allah mengeluarkan huruf-huruf atau berbahasa dengan bahasa Arab. Tidak. Tetapi kitab suci Al-Quran yang kita baca disebut kalam Allah adalah dalam makna sebagai ungkapan, menunjukkan kepada kalam zatnya. Kitab suci Al-Quran yang kita baca disebut kalam Allah sebagai perkara yang menunjukkan kepada al-kalamuz zati, kepada kalam zat Allah. Allah misalkan memerintah kita untuk sholat. Lalu perintah tersebut diungkapkanlah dalam bahasa Arab menjadi aqimus sholah. Allah memerintah kita untuk berzakat misalkan. Maka perintah tersebut diungkapkanlah dalam bentuk bahasa Arab menjadi atuz zakah dan seterusnya. Nah, kalimat-kalimat atau lafaz-lafaz Al-Quran yang kita baca tersebut sudah demikian adanya tertulis seperti itu di Al-Lauhul Mahfuz yang kemudian diturunkan kepada Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril. Semula diturunkan ke langit dunia, kemudian di langit dunia, dari langit dunia ini, di langit dunia suatu tempat di sana yang disebut dengan Baitul Izzah. Turunkan sekaligus dari Al-Lauhul Mahfuz, dan itulah yang dimaksud dengan firman Allah, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Turunkan sekaligus di Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar. Kita menyebutnya begitu, malam Lailatul Qadar biasanya. Seperti itu. Kemudian dari langit dunia atau dari Baitul Izzah turun-temurun, turun secara berangsur-angsur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kurun waktu sekitar 23 tahun. Ada yang beberapa di antaranya karena pertanyaan beberapa sahabat. Ada yang di antaranya karena terjadinya suatu peristiwa. Nah, kemudian sebab-sebab inilah yang menjadi sebab turunnya beberapa ayat yang disebut dengan sababun nuzul. Sebab turunnya ayat. Walaupun tidak semua ayat memiliki sababun nuzul. Nah, dengan demikian, kitab suci Al-Quran yang dalam bentuk bahasa Arab disebut kalamullah adalah sebagai ungkapan dari kalam zatnya, kalam zat Allah. Nah, demikian pula dengan kitab-kitab samawi lainnya, yaitu seperti At-Taurat, Az-Zabur, Al-Injil, yang populer, 4 ini bersama Al-Quran, yang asli dahulu daripada Taurat, Injil, adalah juga disebut kalamullah. Dalam makna ibaratun anil kalamiz zati. Dalam makna ungkapan dari kalam zat Allah. Sama dengan Al-Quran. Nah, sehingga pada bagian ini
Harus diperhatikan dan difahami dengan betul bahwa kalam Allah bukan huruf, bukan suara, dan bukan bahasa. Dan bahwa Al-Quran disebut kalam Allah bukan berarti Allah mengeluarkan susunan huruf-huruf seperti bacaan kita. Tidak. Bukan berarti Allah mengeluarkan suara Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan. Tidak. Nah, tetapi kalimat-kalimat Al-Quran atau lafaz-lafaz Al-Quran tersebut demikian pula di masa dahulu daripada lafaz-lafaz kitab Injil yang asli tentu yang turunkan kepada Nabi Isa dan atau Taurat kepada Nabi Musa dan Az-Zabur kepada Nabi Dawud alaihimussalam. Semua itu adalah disebut kalamullah. Disebut kalamullah dalam makna ungkapan bagi kalam zat Allah. Kemudian bait berikutnya bait nomor 8. Al-Syeikh Abdul Ghani Nabulsi rahimahullah berkata, Arsala ruslahul kirama fina mubashirina bal wa munzirina ayyadahum bisidqi wal amanah wal hifzi wal ismati was siyanah. Arsala telah mengutus oleh Allah ruslahu akan para rasulnya al-kirama yang mulia mereka fina pada kita mubashirina hanya membawa kabar gembira oleh mereka bal dan bahkan wa mungzirina juga membawa kabar ancaman oleh mereka. Nah, di sini ada catatan penting untuk diingat terkait perbedaan nabi dan rasul. Rasul adalah seorang yang diberikan wahyu kepadanya dan datang dengan membawa syariat yang baru. Datang dengan membawa syariat yang baru. Syariat yang dimaksud adalah hukum-hukum al-ahkam. Bukan dalam masalah akidah, tidak. Adapun dalam masalah akidah, semua para nabi dan rasul, semua para nabi dan rasul tidak ada perubahan di dalamnya. Tetapi dalam al-ahkam, dalam hukum-hukum, ada perbedaan antara rasul satu dengan rasul yang lainnya. Nah, maka seorang rasul adalah seorang yang datang dengan membawa syariat yang baru. Seorang yang mendapatkan wahyu dan datang dengan membawa syariat yang baru. Adapun nabi adalah seorang yang mendapatkan wahyu dan datang dengan mengikuti syariat Rasul sebelumnya. Tidak membawa syariat yang baru. Tetapi datang dengan mengikuti syariat Rasul sebelumnya. Nah, karena itu para ulama kita mengatakan mereka yang predikatnya seorang Rasul lebih tinggi daripada yang hanya derajatnya sebagai Nabi saja. Dalam satu riwayat hadis disebutkan jumlah para Nabi yaitu 125.000 Nabi. 124.000. Maaf. 124.000 Nabi. Dari jumlah tersebut, sejumlah 313 diantaranya adalah sebagai Rasul. Para ulama kita mengatakan kullu rasulin nabiyyun walaysa walaysa kullu nabiyyin rasula.
Kullu rasulin nabi. Setiap rasul mestilah seorang nabi. Tetapi tidak setiap nabi sebagai rasul. Catatan penting terkait perbedaan antara nabi dan rasul, selain bahwa rasul membawa syariat yang baru, sementara nabi tidak membawa syariat yang baru. Catatan lainnya yang juga harus kita ingat, bahwa keduanya, baik nabi maupun rasul, wajib bertabligh. Wajib bertabligh. Nah, tidak dikhususkan tabligh hanya berlaku bagi para rasul saja, sebagai tugas bagi mereka. Tidak. Tetapi yang berpredikat sebagai nabi saja sekalipun juga wajib bertabligh. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. Telah mengutus oleh Allah an-nabiyyin, disebut dalam ayat ini an-nabiyyin, para nabi. Mubashshirina, hanya membawa kabar gembira mereka, wa munzirina, dan membawa kabar ancaman. Nah, at-tabsyir wal ingdar artinya memberikan kabar gembira dan atau menyampaikan kabar ancaman, itu adalah bagian daripada tabligh. Oleh Allah dalam ayat ini disebutkan mubashshirina wa munzirin. Fab'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin. Disebut mubashshirin, disebut wa munzirin, itu artinya bahwa mereka bertabligh. Nah, sehingga pakailah definisi ini dengan tidak mengatakan bahwa Nabi dapat wahyu dan tidak wajib bertabligh. Rasul dapat wahyu dan wajib bertabligh. Nah, jadi definisi ini jangan dipakai. Pakai definisi apa yang menjadi penegasan para ulama terdahulu, seperti telah diungkapkan oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitab Usuluddin, yang beliau adalah ulama terkemuka di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah dari para ulama terdahulu. Juga diungkapkan oleh para ulama lainnya. Lanjut. Ayyadahum bisidqi wal amanah wal hifzi wal ishmati was siyanah. Ayyadahum, membela oleh Allah akan mereka, para nabi, para rasul, bisidqi, dengan sifat sidq, jujur atau benar dalam apa yang mereka sampaikan. Maka mustahil atas mereka sifat al-kidhb, sifat bohong atau dusta. Juga kuatkan para nabi tersebut oleh Allah dengan diberikan sifat al-amanah. Maka mustahil atas mereka sifat khianat. Juga diberikan bagi mereka para nabi al-hifz wal-ishmah was-siyanah, terpelihara atau terhindar dan terjaga dari segala aib dan celak. Pada bagian ini ada beberapa poin yang harus kita catat. Sangat penting. Yang pertama, bahwa seluruh para nabi Allah, ya termasuk di dalamnya para rasul tentu, mereka semua terpelihara dari segala macam kekufuran, dari segala macam syirik,
juga terpelihara daripada dosa-dosa besar dan juga terpelihara dari segala macam dosa-dosa kecil yang mengandung kekeruhan jiwa atau kekotoran. Dosa kecil yang mengandung kehinaan. Artinya bahwa si pelakunya, walaupun ini dosanya kecil, menunjukkan bahwa si pelakunya ini adalah seorang yang keruh pada dirinya. Terhina dengan perbuatan dosa kecil tersebut. Nah, ini semua perkara mustahil atas para nabi. Mustahil atas para nabi. Sehingga tidak benar misalkan tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang ada sebagian orang berpendapat yang ini adalah pendapat rusak, mengatakan bahwa Nabi Ibrahim ketika di masa mudanya menyembah matahari, bulan, bintang, na'udzubillah. Itu tidak benar. Semua para nabi Allah, termasuk Nabi Ibrahim dalam hal ini, mereka semua ma'sumun minal kufr. Terpelihara dari segala macam kekufuran. Qablan nubuwati wa ba'daha. Sebelum diangkat menjadi nabi dan setelah mereka diangkat menjadi nabi. Tidak benar tentang Nabi Ibrahim yang oleh sebagian orang yang berfaham rusak mengatakan bahwa ketika muda menyembah bulan, bintang, matahari. Tidak. Adapun apa yang ada dalam suratul An'am tentang kisah Nabi Ibrahim dalam ayat yang menyebutkan ketika melihat bulan, bintang, lalu Nabi Ibrahim berkata, "Hadza Rabbi." Perkataan beliau ini bukan untuk menetapkan inilah Tuhan saya. Ketika melihat bintang, inilah Tuhan saya. Bukan artinya menetapkan ketuhanan bagi bintang tersebut. Mengatakan hadza Rabbi bukan untuk menetapkan ketuhanan bagi bulan atau matahari. Tidak. Tetapi perkataan beliau adalah dalam makna istifham ingkari. Dalam makna istifham ingkari. Apa makna istifham ingkari? Adalah pertanyaan untuk mengingkari. Demikian makna harfiahnya. Istifham ingkari artinya pertanyaan untuk mengingkari. Yang dimaksud bahwa Nabiullah Ibrahim alaihi salam mengucapkan kalimat tersebut adalah ketika beliau mengungkapkannya di hadapan kaumnya. Beliau berkata kepada kaumnya, "Hadza Rabbi ay ahadza Rabbi kama taz'umun?" Yang dimaksud perkataan Nabi Ibrahim tersebut mengatakan, "Apakah ini Tuhan saya seperti yang kalian sangka?" Yang dimaksud ini bukan Tuhan saya. Tidak mungkin Tuhan seperti ini. Tidak mungkin Tuhan hilang. Tidak mungkin Tuhan berubah, memiliki bentuk, memiliki ukuran. Nah, jadi perkataan beliau, hadza Rabbi adalah perkataan beliau kepada kaumnya dalam makna istifham ingkari. Untuk mengingkari bahwa benda-benda tersebut tidak layak dituhankan. Nah, ini bagian sangat penting dan ini berlaku bagi seluruh para nabi lainnya bahwa mereka semua terpelihara dari segala macam bentuk kekufuran, segala macam bentuk syirik. Tidak ada seorang nabi pun yang ketika muda atau ketika kecilnya misalkan menyembah berhala atau menyembah apapun selain Allah. Tidak ada.
Nah, demikian pula tidak ada para nabi Allah yang berbuat dosa-dosa besar sebelum mereka diangkat menjadi nabi dan apalagi sesudahnya. Jadi seluruh para nabi Allah terpelihara daripada al-kabair, daripada dosa-dosa besar. Seperti zina misalkan. Atau lainnya. Minum khamr misalkan. Membunuh dalam hal ini misalkan. Untuk membunuh yang dimaksud tanpa hak. Nah karena itu pada bagian ini juga harus difahami dengan benar terkait kisah Nabiullah Yusuf alaihi salam. Yang oleh sebagian kisah dusta disebutkan bahwa beliau hendak berbuat zina dengan Imra'atul Aziz, perempuan penguasa Mesir saat itu. Atau bahkan disebutkan bahwa menurut kisah yang lebih keji lagi, bahwa keduanya, ya, yang dimaksud antara Nabi Yusuf dengan perempuan tersebut sama-sama sudah telanjang. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Adapun firman Allah dalam Al-Quran tentang Nabi Yusuf dalam surat Yusuf, firman Allah, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Walaqad hammat, dan sungguh benar-benar telah berkeinginan oleh perempuan tersebut bihi, dengan Nabi Yusuf, ay bizzina, untuk berbuat zina. Nah, kemudian lanjutan ayatnya wahamma biha. Wahamma biha. Makna harfiahnya mengatakan wahamma, dan berkehendak oleh Nabi Yusuf biha. Dengannya itu perempuan. Nah, ayat ini jangan difahami bahwa Nabi Yusuf memiliki keinginan yang sama dengan perempuan itu. Hati-hati memahami ayat ini. Wahamma biha, yang dimaksud dalam salah satu tafsirannya, hamma bidaf'iha. Ay arada bidaf'iha. Hamma artinya arada. Berkehendak oleh Nabi Yusuf bidaf'iha, untuk menolaknya atau mendorongnya dari arah depannya. Laula an ra'a burhan rabbih. Lanjutan ayatnya, laula an ra'a burhan rabbih. Kalau Nabi Yusuf tidak melihat petunjuk dari Allah, maka Nabi Yusuf akan mendorong itu perempuan dari arah depannya. Tetapi karena mendapatkan petunjuk dari Allah, maka beliau tidak jadi mendorong perempuan tersebut dari arah depannya. Karena jika terjadi sesuatu, misalkan dengan baju Nabi Yusuf sendiri atau dengan baju perempuan itu misalkan, maka yang akan disalahkan adalah Nabi Yusuf. Maka kemudian Nabi Yusuf tidak jadi mendorongnya dari arah depannya, tetapi kemudian Nabi Yusuf lari ke arah pintu. Fastabaqal bab. Keduanya kemudian lari ke arah pintu. Dikejar oleh perempuan dari arah belakang. Oleh perempuan tersebut dari arah belakangnya, kemudian ditarik wajahnya Nabi Yusuf hingga robek. Tafsiran lain menyebutkan bahwa dalam ayat ini terdapat apa yang disebut dengan at-taqdim wa at-ta'khir. At-taqdim wa at-ta'khir. Yang dimaksud bahwa di dalam ayat ini disebutkan oleh Allah, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhan rabbih. Wa hamma bihanya ini didahulukan daripada firman Allah, laula an ra'a burhan rabbih. Didahulukan penyebutannya. Wa hamma biha laula an ra'a burhan rabbih. Jadi yang di belakang dikedepankan, yang di depan dikebelakangkan. Itu istilah apa yang disebut dalam ilmu tafsir
dengan at-taqdim wa ta'khir. Bukan berarti susunan katanya salah, tidak. Tetapi itulah gaya bahasa Al-Quran yang salah satunya adalah dengan model semacam ini. Dan ini menunjukkan keindahan dalam bahasa Arab atau dalam ilmu balaghah. Ini menunjukkan keindahan dan keistimewaan di dalamnya. Nah, jadi dalam pemahaman makna adanya at-taqdim wa ta'khir, at-taqdim wa ta'khir, maka makna ayat pemahamannya demikian. Walaqad hammat bihi, dan benar-benar perempuan tersebut telah punya keinginan untuk berbuat zina dengan Nabi Yusuf. Laula an ra'a burhan rabbi lahamma biha. Seakan-akan gitu, asal susunan katanya. Kalau dan Nabi Yusuf pun kalau bukan karena mendapatkan petunjuk dari Allah, maka juga akan memiliki keinginan yang sama. Tetapi Nabi Yusuf adalah seorang Nabi Allah, suci daripada itu. Tidak terlintas dalam pikirannya. Jangankan untuk memperbuatnya, berbuat zina. Terlintas dalam pikiran pun untuk melakukan keinginan tersebut tidak ada. Mengapa? Karena Nabi Yusuf seorang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah, hanya saja kalimat ini laula ar-ra'a burhan rabbi dibelakangkan. Nah, sementara kalimatnya kalimat wahamma biha didahulukan. Nah, ini yang disebut dengan istilah at-taqdim wa ta'khir. Dalam ulum tafsir ini populer kalimat, penggunaan kalimat semacam ini. Diungkapkan dalam misalkan dalam Nazam Az-Zamzami, Nazam Ilmi Tafsir. Atau dalam kitab-kitab lainnya seperti Al-Itqan, karya Al-Hafidh As-Suyuti, atau Al-Burhan, karya Az-Zarkashi, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini, seluruh para Nabi Allah terpelihara dari segala macam dosa besar. Segala macam dosa-dosa besar. Kita meyakini bahwa para malaikat itu ma'sumun, terpelihara. Dan itu ditetapkan dalam Al-Quran. La ya'asunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak ada yang berbuat maksiat sedikit pun kepada Allah. Para nabi Allah tingkatannya, derajatnya lebih tinggi daripada para malaikat. Para nabi Allah lebih tinggi dibanding para malaikat. Karena itulah Sayyid Al-Marzuqi dalam Aqidatul Awam mengatakan, ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Ismatuhum, terpeliharanya para nabi Allah, kasairil malaikah, itu seperti terpeliharanya para malaikat. Wajibatun, itu wajib adanya. Aqlan wa syara'an. Secara syara' wajib demikian adanya. Bahkan secara akal pun wajib menetapkan demikian. Sebab kalau secara akal, kalau para nabi itu berbuat maksiat atau berbuat dosa-dosa besar bahkan, atau bahkan, tentu ini tidak benar, umpama ada yang kafir di antara mereka, lantas mereka berdakwah kepada umatnya, maka tidak akan diterima oleh umatnya. Sehingga keadaan demikian itu apa? Menghilangkan hikmah atau tujuan kenabian. Seorang nabi oleh Allah diutus sebagai nabi untuk berdakwah kepada umatnya, menyeru kepada umatnya, menjadi contoh bagi mereka. Kalau dia sendiri misalkan berbuat maksiat, ya akan ditertawakan oleh umatnya. Umatnya akan berkata, ngomong apa lu? Nah, kemarin kan engkau bersama kita, menyembah Tuhan kita. Nah, sekarang membawa Tuhan baru, membawa ajaran baru. Tidak akan diterima oleh umatnya. Nah, jadi diutusnya para nabi Allah itu untuk berdakwah, maka mereka menjadi apa? Menjadi panutan, menjadi contoh. Nah, karena itu tidak ada para nabi Allah yang walaupun
Sebelum diangkat menjadi nabi, ketika kecilnya, ketika mudanya, mereka berbuat maksiat tidak ada. Mereka berbuat dosa-dosa besar terlebih lagi tidak ada, atau bahkan berbuat kufur tidak ada. Nah, jadi kalau para malaikat terpelihara, maka para nabi yang jauh lebih tinggi derajatnya daripada para malaikat, demikian pula adanya mereka terpelihara. Nah, ini yang dimaksud dengan perkataan As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi dalam Aqidatul Awam, ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Nah, kemudian juga para nabi Allah terpelihara daripada dosa-dosa kecil yang mengandung kehinaan di dalamnya. Nah, terkait dosa kecil, para ulama kita membagi kepada dua macam. Satu dosa kecil, dosanya kecil. Kecil dosanya. Tetapi mengandung kehinaan. Yang dimaksud mengandung kehinaan bahwa pelakunya ini menunjukkan bahwa pelakunya ini apa? Memiliki jiwa yang keruh, kotor. Misalkan melihat perempuan dengan syahwat. Tidak berbuat zina, hanya melihat kepada perempuan dengan syahwat. Ini menunjukkan bahwa pelakunya tersebut keruh pada jiwanya. Ini dosa kecil yang mengandung khissatun wadana'ah. Yang di dalamnya mengandung kehinaan dan kekeruhan jiwa. Lalu yang kedua, dosa kecil yang tidak ada di dalamnya khissatun wala dana'ah. Laisa fiha khissatun wala dana'ah. Yang tidak ada di dalamnya itu kekeruhan jiwa, tidak ada kerendahan jiwa. Dosa kecil, dosanya kecil dan tidak mengandung kekeruhan jiwa. Nah, para ulama kita sebagaimana ini ditetapkan oleh Imam Ahli Sunnati wal Jamaah Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari menetapkan bahwa para nabi mungkin terjatuh dalam dosa kecil model nomor 2 ini tadi yang tidak mengandung kekeruhan jiwa. Tetapi demikian, catatan penting juga ini. Tetapi demikian mereka langsung diingatkan untuk bertaubat. Yunabbahuna fauran. Nah, ini catatan pentingnya di sini ini. Walaupun kemungkinan tersebut ada pada diri mereka, tetapi mereka langsung apa? Diingatkan, langsung bertaubat sebelum diikuti oleh umatnya. Sebelum diikuti oleh orang lain. Jadi kesimpulannya bahwa mereka senantiasa disucikan oleh Allah. Nah, ini bagian yang harus kita pahami dengan baik. Kesimpulannya mereka senantiasa disucikan oleh Allah. Para nabi itu adalah manusia-manusia suci. Nah, jadi apa yang disebutkan oleh, kembali lagi kepada bait apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Nabulsi pada bait nomor 9 ini, ditegaskan berulang oleh beliau, wal hifzi wal ismati was siyanah. Walaupun ini kalimat mengandung makna yang kurang lebih sama, tetapi diulang al-hifz, al-ismah, as-siyanah untuk menegaskan betapa para nabi tersebut adalah orang-orang yang senantiasa disucikan oleh Allah. Tidak ada nabi Allah yang misalkan nauzubillah mencuri istri orang. Karena ada kisah, yang ini sebenarnya kisah tidak benar, walaupun kisah ini tidak sangat populer. Kisah ini mengatakan bahwa Nabi Daud alaihi salam sangat tertarik kepada istri salah seorang panglimanya. Sehingga panglimanya ini diutuslah ke medan perang supaya mati dan supaya beliau dapat mengawini istrinya tersebut. Nauzubillah.
Nauzubillah. Kelakuan demikian itu bukan kelakuan Nabi. Nauzubillah. Tidak ada Nabi yang memiliki sifat demikian. Saya kira untuk pertemuan kita pada sore hari ini cukup sampai di sini. Insyaallah kita lanjut untuk pembahasan bait berikutnya di nomor 10 pada pertemuan minggu depan. Insyaallah mudah-mudahan kita umur dalam keadaan sehat wal afiat. Saya kira ini saja. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa berkah dan pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tahlil 3 kali, salawat 3 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Tadi di ruang chat ada pertanyaan. Dikatakan bahwa Al-Quran yang tersusun dari huruf hijaiyah yang membentuk kalimat merupakan ungkapan dari kalam zat Allah. Lalu siapakah yang merubah dari kalam Allah yang azli kepada huruf dan suara tersebut? Oh begini, di antara makhluk pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah Al-Lauhul Mahfuz dan Al-Qalamul A'la. Adapun yang mutlak paling pertama kali adalah air, makhluk yang diciptakan oleh Allah. Nah setelah air diantaranya adalah Al-Qalamul A'la. Al-Qalamul A'la ini adalah pulpen yang sangat besar, tinggi besar. Allahu a'lam sebesar apa. Nah kemudian selain daripada itu adalah juga al-lawh. Al-lawh ini adalah tempat menulis. Tempat menulis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintah al-qalamul a'la untuk menulis di atas lauh tersebut, maka menulislah terkait segala kejadian yang terjadi pada alam ini, maka wa ma yakun ila yaumil qiyamah. Apa yang sudah terjadi, apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Semuanya dicatatkan oleh Al-Qalamul A'la tersebut di Al-Lauhul Mahfuz. Misalkan termasuk pertemuan kita saat ini dengan tema ini di waktu ini via Zoom misalkan. Dengan jumlah sekian dan seterusnya. Ini adalah perkara yang tertulis di Allahul Mahfuz. Termasuk yang tertulis dalam Allahul Mahfuz adalah lafaz-lafaz Al-Quran. Dituliskan oleh Al-Qalamul A'la lafaz-lafaz Al-Quran tersebut. Dan kemudian para ulama mengatakan Allah menciptakan suara yang merupakan bacaan terhadap kalimat tersebut dan itu kemudian diambil serta didengar oleh Jibril alaihissalam. Tapi jangan dikatakan itu suara Allah. Allah Maha Suci daripada suara. Nah, diambil oleh malaikat Jibril, kemudian dibawa turun seluruhnya sekaligus ke langit dunia itu tadi. Yang peristiwa tersebut terjadi pada malam Lailatul Qadar. Nah, jadi tidak ada perubahan atau yang merubah siapa itu buatan siapa, tidak. Itu adalah lafaz-lafaz, kalimat-kalimat yang tertulis di Al-Lauhul Mahfuz. Saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wah, ini teman-teman hadir semua ini. Oh, dari Kalimantan. Wah, ada hadir. Riau mana Riau? Riau hadir Riau. Masya Allah.
Daripada jauh-jauh ke Riau, mending begini kita belajar ini. Daripada jauh-jauh ke Tarakan. Wah, ini ada orang Tarakan ini. Belum ongkos, belum capek. Alhamdulillah. Dari mana lagi nih yang jauh-jauh? Riau hadir. Oh. Ibu Nafisah ini dari Tarakan. Coba lagi nih. Ada yang dekat juga nih, tetangga ini. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita jumpa kembali fi sihhatin wa afiyah. Wa salamatin dunya wa ukhrana ma' bulughil maram. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi